Yang kedua, nah, kita niatkan hari ini karena Allah seberapapun orangnya, insya Allah kita mendapatkan ridhonya Allah. Baik, perkenalkan nama saya Ustadzah Tia yang akan menemani jenengan semua sebagai moderator dalam sharing session ini. Nah, kita tahu peran menjadi orang tua adalah peran seumur hidup gitu nggih yang paling mulia. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu berharga jenengan semua di akhir pekan ini. Pertama-tama akan saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama nanti akan ada sesi satu dari Mama Ziki dengan judul Butiko Bunda Anti Korupsi. Kemudian sesi kedua dari Bundi Kala, yaitu dengan tema tumbuh kembang anak yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab sekitar 10 menit begitu nggih. Kemudian pemaparan materi bisa per narasumber 20 menit. Kemudian dilanjut dengan penutupan. Baik, tanpa berlama-lama, susunan acara pertama adalah sambutan dari koordinator KB Cahaya Taskia, yaitu Ustadzah Rizka. Pada Ustadzah Rizka, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ayah Bunda dan juga teman-teman tim. Terima kasih untuk hari ini sudah meluangkan waktu. Kita ingat lagi bahwa niat kita hari ini itu berbagi ilmu. Jangan kita pernah lihat berapa jumlah pesertanya, tapi niatkan kita untuk berbagi kebaikan dan kita minta supaya Allah itu ridho terhadap apa yang kita lakukan hari ini. Dan semoga juga menjadi salah satu amal pahala yang juga nanti bisa memberatkan kita di akhirat kelak. Semoga sharing season hari ini banyak mendapatkan insight yang luar biasa untuk jenengan khususnya dan kami semua pada umumnya. Sehingga kita bisa sama-sama melihat bagaimana perkembangan anak-anak ini ke depannya, khususnya Ziki dan juga Kala dengan berbagai latar belakang eh, bermain di rumahnya bagaimana, kondisi di rumah bagaimana, tetap semangat kita membersamai anak-anak solih-solihah untuk hari ini. Terima kasih. Kita awali dengan basmalah. Semoga kegiatan hari ini dapat banyak ridhonya Allah dan keberkahan yang menyertai untuk kita semua. Diridhoi ilah Al-Fatihah. Monggo kami lanjutkan untuk MC hari ini untuk memandu jalannya acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ustadzah Rizka yang sudah memberikan sambutan. Kita langsung saja untuk sesi pertama, nggih. Sesi ini akan menekankan bahwa pendidikan karakter adalah kunci utama untuk menyiapkan anak sebagai generasi yang jujur dan bertanggung jawab. Ini semua dimulai dari kita, yaitu sebagai ibu adalah pendidik pertama dan utama tentunya dalam keluarga. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana pola asuh yang kita terapkan hari ini, bukan besok, tapi hari ini menentukan karakter anak. Untuk Halo Zigi, untuk Mama Zigi, dipersilahkan untuk share screen begitu nggih untuk materi. Kalau kesulitan boleh kami bantukan mboten napa-napa Mama. Nggak apa-apa, saya ini apa namanya? Saya bisa share screen nggak, Bu? Boleh, boleh share Bisa. screen. Atau dari Bu Caca atau dari Nggak bisa. Mohon maaf, ini oh, bisa. ada Besti. Ziki. Kamu mau turun? Ah, itu udah, Mbak. Udah, udah mah. Hubunginnya tuh udah. Udah.
Belum. Itu udah, mah. Udah. Aduh, Tuh. kan mau salah. Eh, Udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pagi ini saya produktif ini. Eh, ini langsung ya, Bu. Iya. Udah. Duh, ini sebentar. Si kamu dulu. Enggak. Hari ini saya mungkin sedikit membahas terkait dengan anti korupsi karena katanya ibu itu adalah madrasah pertama bagi Udah. Udah. anaknya. Ngapunten sebentar tak mute dulu anaknya riwah. Iya, Mama. Kita tunggu Mama Ziggy. Eh, Baik, ngapunten nggih, eh, Ustazah dan mama-mama sekalian. Nah, gimana masalahnya? Kok itu yang Iya, nggak apa-apa, Mama. ini nih? Eh, Nah, gimana? Oh, turun ini. Baik, untuk Yang dibuka. diskusi yang pertama, saya akan sedikit bercerita karena ini juga sebetulnya itu kan hasil penelitian yang sudah diaplikasikan oleh beberapa lembaga terkait dengan bagaimana menangkap dan memberikan informasi bagi Gimana? ibu-ibu muda untuk mengajarkan eh, pengaruh anti korupsi kepada anak-anaknya. Dan ini seperti biasanya kalau misalnya ngobrol itu kan pasti ada pendahuluan meskipun ini agak agak lebay dari saya ya karena saya menampilkan data juga. Ma, ini kan gak kayak gini. Ini loh, Ma. Gak bisa ketuk. Plek, plek gini-gini, Ma. Aku belum buka, tapi ini loh, Ma. Gini-gini, saya turun gini. Punten, Jiki sibuk sekali. Jadi eh kembali lagi latar belakang dari kenapa adanya Butiko itu sendiri atau Bunda Anti Korupsi itu sebetulnya pertama kali dicanangkan karena ada salah satu faktor yaitu melihat kondisi tingkat korupsi yang ada di ASEAN pada saat itu, di mana ternyata negara-negara yang umumnya berkembang itu mendorong masyarakatnya itu untuk semakin tinggi tingkat korupsinya. Nah, korupsi ini biasanya juga dipengaruhi oleh kondisi kemiskinan yang tinggi dan ketimpangan sosial. Jadi bisa kita sendiri sebetulnya kan juga bisa melihat bagaimana kondisi kita saat saat ini di mana tingkat korupsi yang tinggi itu juga memicu tingginya kemiskinan. Kemudian di sini kalau misalnya dari data kita bisa melihat juga bahwa Indonesia itu ternyata dari Corruption Perception Index-nya itu berada di angka kelima meskipun kita tidak bisa seperti Singapura yang tingkat korupsinya sangat rendah, tapi paling tidak dengan pendidikan anti korupsi yang dicanangkan dan diberlakukan untuk ibu-ibu di seluruh masyarakat ini bisa mendorong untuk bisa mengurangi tingkat korupsi itu sendiri dari pengalaman anak-anak ketika berada di rumah. Dan itu berdasarkan dari penelitian yang ada, itu bisa mendorong bagaimana pembentukan karakter anak itu sendiri ketika sudah dewasa. Karena kalau misalnya sedikit bercerita terkait dengan salah satu hipotesis yang merujuk ke fetal origin hipotesis seperti itu, ternyata sejak ketika anak masih kecil kemudian ditanamkan terkait dengan eh, jiwa-jiwa yang
berperilaku jujur, kemudian dalam lingkungannya itu orang tuanya juga saling jujur satu sama lain, saling terbuka, itu bisa mendorong si anak itu berkembang seperti apa besoknya. Nah, kalau misalnya di sini secara umum kalau korupsi itu kan ada yang secara aktif, ada yang secara pasif. Kalau misalnya secara aktif sendiri ini adanya penyalahgunaan wewenang, sementara pasif itu adalah eh, kondisi tawar-menawar atau suap yang ada di lingkungan kita sehari-hari seperti itu. Kemudian ada non monetary ini berupa janji, janji-janji Mama palsu Ziggy, yang sering di. permisi, ini PowerPoint-nya belum jalan. Oh, nggih, ngapunten. Oke. Coba sebentar. Atau kalau kesulitan bisa dibantukan dari kami. Oh, boleh, boleh Bu. Sebentar, kok bisa nggak jalan? Baik, sebentar. Minta tolong untuk next Mama slide lagi. Ziggy. Nggih, sampun. Nah, ini tadi ngapunten karena mungkin tadi ini ya jaringan saya. Jadi tadi yang saya diskusikan itu dari sini, dari sisi moneternya. Ternyata kalau misalnya kita di rumah itu sering menebar janji-janji palsu ke anak itu juga memicu anak itu ketika dewasa juga akan berperilaku yang sama. Begitu nggih, ibu-ibu nggih. Ternyata saya juga sebetulnya karena parenting yang saya ajarkan ke anak saya itu VOC, jadi ya sebetulnya ini juga berlaku kayak misalnya, Dek, kamu besok sekolah ya, kalau eh, kamu sekolah nanti sorenya mama beliin es krim, atau kalau misalnya dia nggak tidur tidur, Dek, kalau kamu nggak tidur nanti mama taruh luar gitu. Sebetulnya itu salah satu kesalahan juga karena itu bisa memicu eh, anaknya juga nantinya akan menebar janji palsu juga sebetulnya. Tapi ya gimana, karena anak saya juga sebetulnya itu susah tidur lebih awal, jadi kalau nggak digituin juga nggak mau tidur lebih cepat dia kalau malam. Nggih. Kemudian ini tadi corruption index dari Indonesia sendiri, ya, meskipun bukan nomor satu yang memiliki persepsi indeksnya tinggi, tapi paling tidak kita sudah Siapa? paling tidak ini bisa mendorong atau misalnya menjadi gambaran kita seperti apa nantinya ketika menjadi orang orang tua yang lebih baik begitu ya. Next, Bu Ngapunten. Ya, Bu Rizka. Problem sama siapa? Gitu ya. Tolong ya. Nanti guru. Ya. Kemudian ini pendidikan sebagai kunci pencegahan anti korupsi. Nah, di sini ada
tiga poin yang saya tulis. Pendidikan menciptakan modal manusia dan menanamkan nilai anti korupsi sejak dini. Nah, ini biasanya untuk perempuan, gitu. Karena ternyata kalau misalnya dari berbagai apa namanya pengalaman pun dan yang terjadi, ibu itu kan biasanya sering menjadi tempat salah-salahan kalau misalnya gini, anak kita sakit, kemudian orang yang nggak tahu kondisinya seperti apa itu kan kadang sering nyalahin, ya itu karena ibunya ngasih makan ini, ibunya ngasih makan itu, ibunya ini itu jadi anaknya seperti itu. Nah, itu yang sering disalahkan ya kalau sama lingkungan, atau misalnya kalau karena saya sendiri nggak punya mertua, jadi biasanya kadang kalau misalnya yang anti-anti mertua yang tidak baik kadang seperti itu kalau di drama-drama di ini ya Bu ya, di TV sama di apa namanya di medsos ya. Nah, ternyata pendidikan itu menciptakan modal manusia di mana yang pertama apa namanya berperan itu adalah ibu. Jadi ibu itu adalah sosok yang bertanggung jawab dari awal sampai akhir dari kita nanti, karena apa yang dilakukan ibu ketika kita saat ini itu nantinya akan berdampak sangat panjang dengan masa depan si anak. Jadi kayak misalnya si ibu sering ngasih makan ciki ke anaknya. Nah, itu juga nantinya akan berpengaruh kepada bagaimana kognitifnya dia, kemudian juga bagaimana tingkat produktivitasnya dia. Si anak ketika besar seperti itu ternyata karena beberapa saya karena ini merujuk kepada bukti yang saya rujuk juga apa yang kita lakukan sekarang ini juga nantinya akan berdampak ke kondisi anak nggak tahun 2 tahun tetapi bisa sampai 10 tahun 20 tahun ke depan. Kemudian pendidikan wajib dari SD dan perguruan tinggi ini berfungsi menanam nilai keguruan, tanggung jawab dan etika sosial. Nah, pendidikan wajib nanti juga ini sebetulnya nggak hanya tentang SD, SMP, SMA, tetapi juga dari TK sebetulnya juga perlu sekali ditanamkan. Jadi TK dan PAUD itu dari beberapa sumber yang saya baca pun eh, penanaman karena pembentukan karakter itu yang awal itu kan sejak TK atau PAUD nih, karena kan si anak itu mulai keluar dari eh, apa namanya cengkraman orang tua ibaratnya seperti itu. Jadi anak itu akan lebih percaya kepada ibu gurunya dibandingkan kepada ibunya. Jadi ketika pertama kali anak keluar untuk mengenyam pendidikan, ketika pada saat itu dibekali oleh informasi-informasi yang baik itu ternyata langsung masuk ke otaknya si anak dibandingkan dengan omongan-omongan ibu. Jadi kadang kan kalau misalnya kita bilang nanti kamu nggak boleh ini loh sama misalnya Bu Rizka gitu ya, saya bilang sama mempraktekkan ke Jigi seperti itu. Dek, kata Bu Rizka kamu nggak boleh ini loh, kata Bu Titik kamu nggak boleh ini loh, katanya kalau makan ini kamu nanti bisa batuk, kamu bisa ini. Nah, itu ternyata dibandingkan saya bilang dek ini nanti bisa bisa batuk, dedek nggak boleh makan ini, itu ketika mention nama guru itu ternyata lebih ngaruh dibandingkan dari omongan saya pribadi. Nah, itu yang menjadi kayak oh, harus bawa nama guru nih biar biar si Jiki lebih percaya daripada saya ngomong sendiri kayak gitu. Jadi mohon maaf Bu Rizka kalau saya sering mention nama Bu Rizka. Kemudian anak-anak sebagai aset masa depan dan peran orang tua terutama ibu sangat penting dalam membentuk karakter mereka. Nah, ini nyambung dengan apa poin yang pertama yang saya singgung tadi. Mohon maaf Bu Tia. Next. Kemudian peran perempuan dalam pencegahan anti korupsi di sini eh, ini dari beberapa ini ya beberapa data yang saya dapatkan ya. Perempuan di politik cenderung lebih jujur dan berfokus pada peningkatan layanan publik terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Nah, ini yang saya juga apa namanya amati di kondisi Indonesia ya, ternyata memang ternyata kalau misalnya berkaitan dengan kesehatan dan pendidikan, itu ibu-ibu karena mungkin terbiasa di rumah itu mereka bertanggung jawab kepada hal tersebut. Jadi ketika mereka berada di parlemen atau misalnya mereka berada pada posisi yang bertanggung jawab di bidang tersebut, mereka akan lebih totalitasnya tinggi.
Kemudian keterlibatan perempuan dalam lembaga politik terbukti menurunkan tingkat korupsi dan meningkatkan kinerja lingkungan. Di sini bisa dikomparasi berdasarkan dari tingkat korupsi antara pria dan wanita. Salah satunya di Indonesia itu tertingginya pria. Kemudian perempuan berpotensi pasif terhadap korupsi tanpa dukungan dan pemberdayaan yang tepat. Nah, kalau yang ini sebetulnya ini pengaruhnya ke lingkungan. Jadi kalau misalnya lingkungan itu tidak membentuk dia untuk menjadi seorang koruptor juga eh, perempuan ini tidak akan eh, apa namanya, mohon maaf, akan eh, mencari jalan untuk menjadi koruptor atau coba-coba nih. Next, Bu. Kemudian peran ibu dalam keluarga sebagai garda terdepan dalam eh, pendidikan. Salah satunya yang pertama adalah pendidik pertama dan utama dalam keluarga itu pasti, meskipun kita kadang kendalanya adalah ternyata ngurusin ngajarin anak sendiri itu kayak berperang melawan penjajah. Karena kalau saya pribadi ini saya juga belum dapat ini ya trik yang tepat ketika ngajarin Gigi di rumah, karena ketika saya bilang, "Dek, ayo belajar," terus dia pasti bilang, "Tadi tuh aku udah belajar di sekolah sama Bu Rizka. Kenapa aku harus belajar lagi di rumah? Aku tuh capek," gitu, kayak gimana ya? Jadi saya juga sedang mencari cara, mungkin nanti bisa sharing ibu-ibu yang lain triknya biar anak mau belajar di rumah seperti apa. Karena sebagai ibaratnya kita sebagai garda terdepan di keluarga pun kayak kok gagal, kok anaknya kayak gini ya gitu ya. Jadi kayak kadang ya itu kayak mendorong untuk pada akhirnya ke prinsip-prinsip anti korupsinya itu kadang juga masih ya ada yang berhasil, ada yang enggak, karena ya itu kadang anak eh, pola pola pikirnya anak-anak umur 4 tahun itu kadang mereka masih merasa bahwa aku udah belajar, ngapain aku harus belajar lagi, kan guruku itu Bu Rizka bukan mama, guruku itu Bu Tia bukan mama, mama nggak usah ngajalin aku gitu, ya ampun. Terus ini juga di era digital sekarang akses informasi luas dapat berdampak positif bila dikelola, tetapi juga berpotensi negatif. Ini melihat dari mana? Melihat dari gaya hidup konsumtif, tekanan sosial, kemudian dorongan perilaku tidak jujur. Ini juga berdampak juga. Nggih. Pertama, kenapa seperti itu? Karena ternyata keluarga itu ada yang karena pertama adanya tekanan gaya hidup. Misalnya tetangganya itu mereka tinggal di sebuah komplek dengan tingkat ekonomi tetangganya yang lebih tinggi, sehingga terkadang tetangganya memiliki gaya hidup seperti apa, dia akan mengikuti gaya hidup hanya untuk mendapatkan pengakuan. Nah, seperti itu kan sebetulnya kan nggak perlu. Kemudian juga dari situ kan memicu untuk dorongan tidak jujur. Misalnya, sebetulnya dalam apa namanya, suatu lingkungan itu karena teman-temannya misalnya ya, misalnya pernah, misalnya kalau anak-anak itu kan kadang eh, si temennya bilang, "Aku kemarin liburan ke sini," terus karena nggak mau kalah dan sering melihat lingkungannya seperti itu, jadi si anak itu kadang ini apa namanya, berbohong. Jadi kayak, "Aku juga pernah ke situ, aku juga pernah ke sini," padahal nggak seperti itu kondisinya, hanya untuk mendapatkan pengakuan saja. Nah, itu juga harus kita tanamkan. Kalau misalnya, "Dek, nggak boleh ngomong kayak gitu. Dedek kan belum pernah, ngapain Dedek kayak gitu." Terus kadang si Jiki itu bilang, "Tapi aku tahu mah di YouTube," gitu kan, nggak bisa ya kan menormalisasi apa yang dia lihat di YouTube menjadi pengetahuan yang dia terima terhadap suatu tempat tertentu. Kemudian ibu perlu membimbing anak untuk memahami nilai kejujuran, etika, dan tanggung jawab sejak dini. Next. Nih, oh iya, ini ada salah satu program SPAK. Ini sebetulnya dari inisiatifnya dari KPK dan UNODC. Ini melatih eh, se- 1.700 perempuan sebagai agen anti korupsi. Umumnya siapa? Umumnya adalah wanita yang bekerja di pemerintahan, terus PNS, guru, tokoh masyarakat, pemuka agama, hingga organisasi perempuan yang mereka terlibat pada sekelompok perempuan tertentu dalam suatu lingkungan.
Nah, dampak positifnya apa? Ternyata mampu membangun keteladanan dan aksi nyata anti korupsi di tingkat lokal. Nah, tingkat lokal ini bisa tingkat daerah, RT, RW, atau misalnya dalam sekelompok komunitas tertentu. Kemudian tantangannya itu belum menjangkau ibu-ibu di wilayah marginal atau pedesaan. Nah, kenapa seperti itu? Karena ternyata ibu-ibu yang berada dalam lingkungan yang ibaratnya masih marginal atau mereka ini ya apa namanya yang menganut adatnya sangat kuat itu ketika dimasuki pendidikan itu susah sekali. Nah, mohon maaf ini agak melenceng dari eh, konteks parenting karena melihat dari kondisinya memang saya kayaknya salah bikin PPT kayaknya. Jadi nggak apa-apa nggih. Ini sedikit melenceng. Nah, mungkin ini juga yang ada di lingkungan kita ketika lingkungan kita itu masih menganut adatnya yang sangat kuat. Jadi ada juga misalnya ada pendidikan baru A, tapi karena di budayanya tersebut itu terbiasa untuk melakukan perilaku B, jadi sebaik-baiknya A yang diberikan ke komunitas tersebut itu nggak akan ngaruh ketika si komunitas ini sudah percaya pada B. Sama seperti gini ketika anak lahir harus dikasih apa tuh namanya biar biar udelnya nggak bodong misalnya harus dikasih ramuan-ramuan tertentu. Nah, meskipun dokter menganjurkan bahwa itu tidak higienis, itu tidak sehat dan lain sebagainya, tapi kalau budayanya si komunitas ini sudah seperti itu kan mau nggak mau akan tetap apa namanya tetap dilakukan. Nah, itu yang menjadi susah untuk dimasuki informasi-informasi baru dan itu juga merujuk ke apa namanya dampak sosial yang tinggi dan kita bisa membayangkan bahwa wilayah-wilayah yang marginal seperti itu eh ibunya itu pun perannya di keluarga kan nggak begitu besar. Jadi dorongan si ibu itu untuk bisa ke eh, nilai-nilai bagus yang bisa ditanamkan ke anak itu juga tidak sebagus dengan ibu yang punya ini ya apa namanya apa ya istilahnya ya kalau bahasa Indonesia ya bergaining tawar menawar ya bergaining position yang bagus di dalam sebuah keluarga jadi kasihan juga sebetulnya jadi ya ini bukan apa namanya ya bukan mendoktrin atau apa tapi ternyata ibu dengan posisi di keluarga itu yang seimbang dengan ayah itu bisa eh, memicu hasil hasil parenting yang bagus untuk anaknya seperti itu ternyata masalahnya di budaya kita kan patrilineal itu kan sangat kuat ya. Jadi ya mungkin mama-mama dan ibu-ibu di sini ada yang kemarin ikut challenge 10.000 di tangan orang yang tepat. Enggak ya? Jangan sampai ya karena itu bisa memicu pada yaitu tadi ketika apa yang dia makan anak-anak makan pada saat ini itu akan berpengaruh kepada hasil produktivitasnya kelak. Jadi masa iya ngasih makan anak sehari 10.000. Oke Bu Tia next ngapunten. Kemudian ini ada inovasi Butiko. Nah, Butiko ini salah satu alternatif yang dilakukan untuk mendorong konsep pendidikan anti korupsi. Nah, sebetulnya Butiko ini eh, platform ya, cuma saya jadikan contoh karena ternyata manfaatnya cukup besar dalam eh, pendidikan anti korupsi di Indonesia salah satunya. Pertama, eh, ini berbagi pengetahuan terkait dengan nilai-nilai anti korupsi di mana melibatkan pakar, pendidik, orang tua, dan dalam pendidikan karakter. Jadi mungkin ini juga bisa nantinya ketika bu guru di sekolah itu menanamkan atau ngobrol dengan anak-anak itu bisa diselip-selipkan apa namanya informasi-informasi ini. Jadi kami orang tua nggak cuma memberikan di rumah saja, tetapi karena tadi yang saya bilang ternyata anak saya itu lebih percaya sama gurunya dibandingkan dengan saya sendiri sebagai orang tua. Jadi ketika dikasih info kayak gitu, oh Mama kayaknya kemarin ngomongnya ini ya. Bener juga anak saya juga kayak gitu. Buliska juga ngomong kayak gitu. Nah, itu kayak oh, mengkonfirmasi dari omongan saya sebelumnya itu ternyata boleh juga nih Buliska kayak gitu saya kadang mikirnya. Terus menjadikan internet dan teknologi ini sebagai pembentukan karakter karena kan anak itu kan sering banget nonton ya. Jadi
kalau misalnya kita screening apa yang dia tonton pun juga menjadi salah satu eh, apa alternatif yang bagus. Kemudian manfaatnya memberdayakan ibu-ibu di daerah-daerah marginal agar dapat mendidik anaknya secara daring. Ini untuk apa namanya program Butiko ini sendiri dan menumbuhkan kesadaran bersama terkait dengan kejujuran, tanggung jawab dan kepedulian sosial. Bu Tia ngapunten. Next. Kemudian ini peran Butiko sebetulnya ribet banget kalau misalnya melihat dari sini, nggih. Ini hanya contoh gambaran dari Butiko itu sendiri. Yang pertama adalah yang harus menjadi peran penting itu sebetulnya agen, woman agennya. Nah, woman agen itu kan kita sendiri ya sebagai ibu-ibu dan ini ya apa namanya penggiat pendidikan seperti kalau di sini Bu Rizka Butia. Jadi itu nanti yang nantinya akan berpengaruh apa kepada si anak kelak. Next, Bu. Sudah saya kasih resume-nya. Nah, di dalam gambaran tersebut itu yang saya tangkap adalah adanya konsep rules atau tiga aturan yang dimiliki oleh perempuan. Yang pertama adalah adanya peran reproduktif yaitu mengasuh, mendidik, dan membentuk karakter. Kemudian peran produktif yaitu berkontribusi dalam kegiatan ekonomi keluarga. Salah satunya adalah menyediakan makanan untuk keluarga, kemudian juga eh, mendorong untuk anak lebih produktif misalnya, kemudian ada peran sosial yaitu berpartisipasi aktif dalam masyarakat termasuk dengan komunitas pendidikan anti korupsi seperti itu. Next, Bu. Kemudian dari gambaran yang tadi itu ada apa merujuk ke bagaimana peran ibu dalam pembentukannya. Karena yang kita lihat adalah ibu sebagai pendidik utama dan pertama dalam keluarga. Jadi melalui perhatian dan keteladanan yang dilakukan ibu ini sendiri nantinya akan mampu mendidik dan membentuk karakter dasar si anak. Karena kan anak pada dasarnya kan sekarang tahapnya masih meniru kan. Sehingga kalau misalnya kita di rumah itu eh, ibaratnya kalau saya sama suami itu suka bilang kalau ngomong jangan ngawur, kalau ngomong jangan ini, kalau ngomong jangan itu karena anak itu akan mencontoh apa yang di apa sampaikan sama orang tua, ya kan? Nah, sehingga kalau di rumah pun kami kalau misalnya ya kadang kalau misalnya di tempat kerja kan ada jengkel-jengkelnya sedikit tapi tidak untuk dilampiaskan di rumah. Jadi kalau di rumah semuanya sudah yang apa mencoba kami terapkan adalah di rumah itu sudah clear. Jadi masalah-masalah beban-beban itu semuanya sudah kami tinggal. Kemudian di rumah itu kami jarang untuk memegang laptop atau misalnya mengerjakan pekerjaan tertentu kecuali itu mendesak. Sehingga nanti eh, anak karena Gigi itu kan anaknya kan suka protes. Jadi kami tidak ingin mendapatkan protes dari anak karena kami di rumah tidak menemani dia bermain. Kemudian ibu bertanggung jawab ini dalam menanamkan etika, kejujuran, dan tanggung jawab, mengawasi perilaku anak, dan memberikan pendisiplinan yang mendidik. Nah, ini yang saya lakukan adalah saya parentingnya VOC. Jadi mohon maaf kalau misalnya contoh-contohnya itu tidak relate dengan ibu-ibu yang gentle parenting kayak Nikita Willy. Kemudian membangun kebiasaan baik sejak dini termasuk sikap anti korupsi dan empati. Nah, empati ini ternyata penting sekali ya. Karena kayak Dek minta tolong nanti kalau misalnya ada Grace ke sini, Grace dipinjemi mainan ini ya, atau misalnya siapa kayak gitu kalau saya sama Jiki. Jadi empati itu harus muncul atau misalnya dia sekarang kalau ngelihat ada apa namanya ada tukang parkir misalnya ada Pak parkir bilang, Mama kok nggak punya uang sih buat ini ngasih Pak parkir nanti Pak parkirnya kasihan loh. Nah itu ternyata oh sudah mulai ada rasa empati ke anak ini gitu. Next. Wah, saya lebih nih jamnya. Oke, pola asuh dan pengaruh terhadap karakter anak. Pertama adalah otoriter, semua keputusan dipegang orang tua, anak wajib patuh, bertanya. Dampaknya adalah anak disiplin tapi kehilangan kemandirian. Nah, ini yang VOC-VOC-nya kita harapannya adalah kita tidak seotoriter itu dalam pengasuhan. Yang kedua adalah demokratis, yaitu orang tua membuka ruang dialog dan menghargai pendapat anak. Keputusan yang diambil bersama dan mempertimbangkan kebutuhan anak, dampaknya adalah anak percaya diri, bertanggung jawab, dan menghargai nilai keadilan. Yang ketiga adalah pengabaian. Nah, ini mencoba untuk tidak dilakukan, nggih.
Jadi orang tua tidak terlibat dalam keputusan dan kebutuhan anak, anak kehilangan perhatian, arah, dan bahkan kebutuhan spiritual. Kemudian di sini dampaknya adalah anak nantinya dapat melakukan atau mencari validasi lain di luar yang mungkin tidak sesuai dengan perilaku etis. Nah, ini banyak sekali contoh-contohnya di sekitar kita. Kemudian pesimis, di sini orang tua ini cenderung membebaskan anak untuk melakukan apapun sehingga mereka itu pada akhirnya kurang kontrol dan kurang membimbing anak. Yang terakhir dampaknya adalah anak sebetulnya kurang memahami batas moral dan tanggung jawab dan ini eh, yang eh, kurang layak sebetulnya untuk diterapkan. Next, Bu Tia. Ibu sebagai penerima dan penyebar pendidikan ini sebetulnya mirip juga dalam karena Bu Tiko ini konteksnya virtual, jadi Ibu berperan sebagai penerima informasi yang belajar dari materi-materi pendidikan karakter, kemudian diimplementasikan ke anak. Nah, setelah memahami itu, Ibu itu berdasarkan dari studi di lapangan ini, mereka cenderung pada akhirnya membentuk kelompok kecil, kemudian saling berdiskusi terkait dengan bagaimana implementasi anti korupsi ini bisa diterapkan dengan baik kepada anak mereka. Karena interaksi ibu itu kan setiap hari ya, jadi harapannya bisa bisa terimplementasi secara maksimal. Next, Bu. Pola asuh anti korupsi dalam sehari-hari di sini pertama mengajarkan kejujuran anak sejak dini, tidak mencontek, tidak mengambil barangnya, kemudian kalau melakukan kesalahan minta maaf, kemudian juga melatih tanggung jawab disiplin dalam menyelesaikan tugas, menumbuhkan kepedulian sosial, kemudian mengarahkan anak untuk berani berkata meskipun sulit, kemudian membiasakan transparansi dalam keluarga. Jadi pun misalnya contoh yang karena tadi beberapa contoh yang saya lakukan di Jigi itu kalau di rumah mungkin kemarin juga sempat ada komunikasi kalau sama Bu Rizka misalnya Jigi itu nggak mau mau bermain bersama. Nah, itu bentuk kalimat kami itu kalau di rumah itu bukan bermain bersama, kayak bekerja sama. Jadi kayak misalnya kalau buat Lego itu, kita harus bekerja sama ya, Dek, bukan bermain bersama. Jadi, ketika sudah mendapatkan, kalau di rumah, mohon maaf ya, mungkin ini kesalahan saya dalam komunikasi sama Jigi. Jadi, kalau sudah ada kata bekerja sama, itu bisa saya terapkan. Jadi, kayak misalnya saya pulang, terus di rumah kan belum beres tuh. Dek, kita harus bekerja sama nanti. Dedek nyapu, nanti mama masak atau misalnya dek kita harus bekerja sama nanti dedek potong-potongin sayur nanti mama bersih-bersih rumah kayak gitu. Jadi ya mohon maaf yang pada akhirnya Bu Rizka bilang Jiki nggak bisa kalau disuruh bermain bersama ini nggak mau Mang. Iya Bu karena mohon maaf karena saya kalau di rumah jarang menyebut bermain bersama tapi bekerja sama kayak gitu. Ya terus next Bu. Ya mainan dulu. Boleh, boleh. Boleh, boleh. Kemudian komunitas sebagai sarana pembelajaran bersama di sini ya ya Tarantula. Ya. Oke. Kemudian komunitas virtual menjadi wadah ibu untuk pertama belajar nilai anti korupsi secara interaktif, berbagi pengalaman pola asuh. Nah, seperti ini juga kita sebetulnya sedang mempraktekkan eh, komunitas virtual untuk belajar bersama, baik itu dari anti korupsi, pengalaman lain, mungkin nanti dari mama-mama yang lain bisa sharing dan mendapat pendampingan dari ahli atas sesama anggota ini untuk menciptakan ekosistem keluarga yang berintegritas. Dimulai kan dari ruang lingkup yang lebih kecil gitu dari keluarga. Next. Ya, sebentar. Ini framework Butiko. Ini sebenarnya juga sudah saya rangkum di belakang. Next, Bu. Ya, sini. Jadi, kalau kondisinya sendiri itu adalah ada tahapan masalah, ada tahapan solusi dan mencari eh, apa namanya tahap belajar. Mohon maaf. Yang pertama, kalau tahapan masalah itu, ya boleh dalam sini sini sini.
kita sini. Nah, nggak pernah masak Sebentar, sebentar. kata-kata. Sebentar, Mama ngobrol Nggak sama. boleh Oh ya ya ya. Sisi. makan itu. Ngapunten. Eh, yang tahap masalah itu sebetulnya yang sering muncul adalah ibu merasa khawatir dengan perilaku anak. Nah, kan ada yang mengklaim bahwa anak kita bandel susah diatur. Sebetulnya pun kita kan nggak bisa mengklaim seperti itu ya, karena kan proses pertumbuhan anak itu kan beda-beda. Ada yang sebetulnya dianggap bandel itu karena anaknya terlalu aktif dan lain sebagainya. Kemudian muncul nih pertanyaan, gimana sih cara nasehatin anak? Gimana sih caranya ngajarin anak yang bagus atau yang baik kayak gitu kan? Padahal kan pertama kan polanya kan berbeda-beda. Jadi kan kita tidak bisa langsung menjustifikasi bandel banget nih anak, susah diatur nih dan lain sebagainya ketika anak banyak bergerak, eh, berpindah ke sana kemari seperti itu. Nah, aktivitas yang bisa dilakukan adalah bisa diamati dulu anak ini sebetulnya karakteristiknya apa. Nah, setelah itu coba ditegur anaknya, kemudian dinasihati dengan cara yang baik yang bisa dia terima karena pola komunikasi anak satu dengan anak yang lain itu berbeda. Jadi yang harus dilakukan adalah kita tahu dulu nih anak kita itu paling dapat atau nangkep itu ketika dinasihati seperti apa. Kemudian tahap mencari solusi yaitu mencari informasi dari beberapa sumber lah seperti itu. Kemudian mencari bantuan atau bertanya kepada yang sudah berpengalaman. Nah, kalau banyak yang sumber yang diterima kan kita suka bingung ya. Jadi coba lebih cari siapa yang bisa kita percaya gitu. Terus setelah solusi itu kita mulai ke tahap belajar. Jadi kan kita kan selalu belajar dari masalah dan mendapatkan informasi dari banyak hal. Jadi setelah itu coba kita belajar untuk menerapkan hasil dan mengaplikasikan apa yang sudah kita peroleh, informasi-informasi yang sudah kita peroleh secara berulang untuk memvalidasi apakah teknik yang kita lakukan itu memang benar-benar valid atau tidak. Next, Bu. Yang kedua ini penilaian hasil dan pasca implementasi. Ini tahap penilaian ini tadi parenting itu kan kondisinya itu kan kalau yang saya terapkan itu adanya benar dan salah. Kalau misalnya salah ya nanti saya coba cari lagi bagaimana cara penyelesaian dan lain sebagainya. Kemudian itu dari saya sendiri untuk menilai. Kemudian dari situ akhirnya saya itu memahami oh begini ya caranya yang bagus. Oh begini ya yang bisa diterima. Oh begini ya, kalau misalnya saya punya target begini, saya harus begini. Nah itu adalah hasil. Jadi saya dari proses evaluasi tersebut saya bisa mendapatkan hasil. Oh caranya begini. Setelah itu adanya pasca implementasi di sini mulai akhirnya kita bisa melihat oh anak mulai mengalami perubahan. Oh yang jadi tadinya seperti ini menjadi seperti ini begitu. Jadi itu adalah proses sebetulnya untuk kita menjadi lebih sabar ya, sabar. Meskipun kadang hati kita ingin berkata-kata yang lain. Ya, next Bu. Ya boleh. Sini. Kemudian perasaan dan pemikiran ibu mungkin ini banyak sekali eh, dilema karena banyak informasi yang masuk. Jadi kita kadang susah untuk memfilter. Kadang itu kan saking banyaknya informasi, jadi kita Masa bingung. aku maunya dibuka. Kita tuh mau percaya yang mana gitu kan. Ambil itu. Ini. Ini. Kita bingung mau percaya yang mana. Nah, kadang juga ketika dalam menjalani pekerjaan di rumah atau di tempat kerja sudah capek, terus anaknya seperti itu, kadang kita emosi sendiri atau capek sendiri. Jadi anak juga kadang kan nggak bisa kalau anak segitu kan susah untuk memahami kondisi kita ya jadi ya mau nggak mau kita yang harus ngalah karena ya memang pertama sulit sekali menyampaikan nilai yang kita anggap baik ke anak ketika kondisinya sedang tidak stabil sehingga memang support system dari Pak Su dan support system lain itu sangat berpengaruh. Next, Bu. Ini potensi peluang dan perbaikan. Ini akses informasi ke yang lebih dipercaya. Buat ngechat aku di mana? Dapat buat aku ngechat. Itu tempat itu. Peralatan buat ngechat. Aduh, mohon maaf, anak saya mau ngechat. Dan bawa. Aku Oh, ya.
Ya, 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 boleh, boleh. Cita-cita jadi Pak Tuh. Pakai tisu. Nah, boleh. Terus adanya pelatihan workshop, forum tanya jawab ibu dan lain sebagainya yang dapat meningkatkan hubungan sosial. Next, Bu. Kemudian relevansi parenting saat ini adalah pola asuh bukan hanya tentang kecerdasan akademik yang bisa dicapai anak, tetapi juga pendidikan karakter dan moral, nilai kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang ditanamkan sejak dini di rumah. Kemudian orang tua sebagai sumber utama itu rajin-rajin mencari informasi dan membuat komunitas yang bagus. Jadi saya senang sekali ketika berada di Catas bertemu dengan orang-orang yang bisa menambah insight saya dalam parenting, kemudian juga anak yang tumbuh dengan keteladanan, kejujuran itu sebetulnya dari orang tuanya, terutama ibunya yang bisa menjadikan katanya menjadi generasi yang lebih berintegritas. Next, integrasi pembelajaran anti korupsi di sini nilai utama yang diajarkan sebetulnya ini mirip yang tadi saya sampaikan, jadi kayak kejujuran, tindakannya lebih bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, kemudian disiplin dan konsisten serta empati. Next, Bu. Nah, kesimpulannya adalah perubahan besar selalu dimulai dari ruang lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga. Jadi dengan pola asuh yang menanamkan kejujuran dan tanggung jawab, ini kita sebetulnya sedang menyiapkan generasi pemimpin yang bersih dan integritas. Meskipun nanti saya pun harus sama-sama harus apa namanya ya, mengevaluasi diri saya sendiri karena ternyata teori itu tidak semudah ketika kita melakukan prakteknya. Jadi kadang dalam nggak kadang sih setiap hari saya ketika mempraktekannya pun saya emosi saya yang dibuat meledak-ledak. Oke, sampun ini adalah terakhir yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf waktunya molor banyak sekali. Distraksi juga dari anak dari Jiki. Mohon maaf. Matur nuwun Ibu Guru dan Mama-mama sekalian. Matur nuwun Mas Ziki, wah insight-nya berbobot sekali nggih. Nah, kita lanjut untuk sesi kedua kepada Bundi Kala. Dipersilakan. Untuk share screen-nya bisa kami bantu atau jenengan share screen sendiri atau bagaimana, Bundi? Oh, udah muncul ya? Sudah muncul, Bundi. Hmm. Oke, sebentar. Tia. Mbak Tia, dicari artisnya nih. Kalah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Apa namanya ini di sesi kedua ya berarti ya. Tadi dari Mama Zigi gitu. Menyimak apa yang tadi disampaikan eh sedikit banyak nih nanti mungkin akan bersinggungan ya gitu. Ada beberapa konsep-konsep yang sama ternyata gitu. Jadi mungkin konsep kalau sebagai intro ya, mungkin kalau konsep mendidik anaknya mungkin memang prinsipnya tuh sama gitu, tapi penerapan di keluarganya yang kita butuh penyesuaian adjustment sedikit-sedikit gitu ya dengan kondisi anak masing-masing. Nah, ini karena sesuai brief, apa namanya, tema parenting sharing sessionnya itu disesuaikan dengan apa yang dikuasai oleh orang tua. Ini jadi saya ngangkatnya tema traveling with babies gitu ya, sama anak-anak, perjalanan sama anak-anak. Adik permisi dulu, Dek. Adik permisi dulu, nanti jatuh. Nah, kecilin dulu. Baik, ini saya mulai.
Sebelumnya selamat pagi, salam hangat untuk kita semua. Makasih kepada Kepala Sekolah Ustazah Helda, buat para ustazah dan para orang tua siswa yang hadir secara virtual. Makasih ini eh, kesempatan buat saya untuk di sharing session hari ini. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu kalau saya itu bukan praktisi psikolog, bukan praktisi tumbuh kembang anak, cuman anak komunikasi yang nyasar ke marketing. Tapi yang saya sampaikan, yang coba saya sampaikan pada hari ini adalah pengalaman saya tumbuh bersama 3 anak yang usianya berdekatan. Nanti juga ada beberapa kutipan-kutipan ilmiah dari para ahli yang sekiranya berkaitan dengan pengalaman yang akan saya share pada hari ini. Hmm, Akan saya share pada hari ini. Jadi ini judulnya adalah Traveling with Babies, bepergian bersama anak-anak dan konsepnya dalam membersamai tumbuh kembang anak. Baik, yang pertama ini untuk memulai perjalanan. Jadi kalau kita umpamakan bepergian bersama anak itu bagai karena kita membersamai anak juga gitu. Jadi kalau cuti kita liburan gitu ya, kita pergi sama anak perjalanan untuk 2-3 hari, tapi bepergian apa membersamai tumbuh kembang anak tuh ya sampai anaknya dewasa, sampai batas usia kita gitu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin implementasinya ini biar relevan kita kayak pergi liburan, pergi ke suatu tempat. Padahal ya tapi nanti secara konsepnya ini adalah membersamai tumbuh kembang anak. Yang pertama semoga di awal mari kita samakan persepsi dulu kalau perjalanan bersama anak itu kalau kita mau pergi bepergian bersama anak-anak itu bukan sesuatu yang menyeramkan. Eh, tapi eh, tapi sesuatu bukan sesuatu yang menyeramkan, tapi ini adalah momen bagi kita untuk menuliskan sebuah kisah cerita yang harapannya penuh tawa yang nanti bisa jadi kenangan yang manis buat diingat sama anak-anak sepanjang usianya. Tiap keluarga itu pasti punya tujuan perjalanan yang berbeda-beda ya. Ada perjalanan yang untuk birthday trip misalnya, ada yang dalam misi khusus gitu. Ayo kita pergi nonton sunset, nonton sunrise misalnya. Atau Bun, aku mau coba naik kapal dong gitu. Jadi kita punya tema perjalanan itu tiap perjalanan itu temanya bisa beda-beda. Apa namanya ada juga yang misalnya kan kemarin udah berhasil rapotnya nilainya udah bagus gitu misalnya sebagai komplimen perjalanan itu sebagai komplimen atas ketercapaian satu target tertentu dengan menentukan tema perjalanan ini harapannya kita sebagai orang tua tuh tahu hal-hal apa yang bisa jadi prioritas di perjalanan ini. Kita bisa menentukan eh, hal-hal apa yang harus dipersiapkan dan yang sekiranya bisa diantisipasi pada saat perjalanannya. Nggak usah muluk-muluk dalam menentukan tema, dalam menentukan tujuan, karena nafas dari perjalanan bersama anak itu adalah menciptakan memori untuk dikenang baik dikenang anak-anak maupun dikenang kita sebagai orang tua, supaya kita orang tua juga bisa tetap bisa menikmati prosesnya. Iya, ada di sini aja loh. Sebentar, digeserin. Iya, iya, digeserin. Nah, ini. Oke. Nih, gini ya. Nih, nih. Baik. Nah, ada beberapa fase yang akhirnya saya pahami ketika mengajak anak untuk bepergian ya. Jadi kalau ya ini karena juga menjelang sharing session ini gitu. Jadi saya tuh apa aja yang sudah saya lakukan. Terus ini tuh sebenarnya ada nggak sih teori ilmiahnya tuh gimana gitu. Secara ke-parentingan tuh gimana sih gitu. Nah ini yang berdasar yang pernah saya terapkan. Terus habis itu saya cari-cari dan saya menemukan 3 konsep ini. Yang pertama eh, jadi yang 3 konsep ini antara lain tuh tahap praoperasional dari teorinya Jean Piaget dan yang kedua adalah konsep inisiatif versus guilt dari teori psikososial Erik Erikson. Terus yang terakhir adalah prinsip kebutuhan dasar. Di tahap praoperasional ini itu tuh kita sama-sama mungkin bisa kita sepakati bersama kalau anak-anak itu masih
punya logika atau yang terbatas gitu ya. Jadi masih banyak keinginan-keinginan ajaib dari anak-anak gitu. Ini kayak yang pernah anak-anak keluarin tuh ya. Bun, aku nanti di pantai, aku mau main air dari pagi sampai malam. Bun, aku mau di hotel nanti cari seluncuran yang paling tinggi gitu. Padahal dia juga tahu dia tuh gak bakal nyampe, dia pasti capek naik tangga gitu. Jadi di kalau kami menentukan mau kemana gitu, pasti itu ada aja eh catatan-catatan tuh yang keinginan-keinginan mereka tuh yang ajaib gitu. Emang mereka tuh masih segitu imajinatif, eh drama juga gitu. Aku pokoknya mau pakai baju princess, aku mau di playground seharian, aku pokoknya nanti mau makan pizza yang paling besar gitu. Ya itu gitu. Nah, eh apa namanya? Nah itu. Terus yang bisa saya ambil kesimpulan, yang akhirnya bisa membantu saya untuk tetap waras. Kalau udah masuk tahap-tahap begini nih, permintaan-permintaan ajaib ini, itu tuh yang bisa saya ambil adalah itu tuh clue buat saya sebagai orang tua gitu. Jadi, oke, ini kita ke hotel nih, hotel dengan fasilitas A, B, C, D. Ternyata yang di-highlight sama nih anak tuh dari awal adalah playgroundnya gitu. Oke, jadi saya nggak akan muluk-muluk gitu. Kita nggak usah berlama-lama di kolam renang, kita nggak usah lama-lama sarapan cari makanan yang paling enak. Ya udah gitu. Jadi siapin fisiknya, makan, cukup, istirahat. Nah, habis itu kita buang energinya di playground gitu. Kita misalnya mau ke pantai, ke waktu itu kami kemah nih, di kemah itu ada fasilitas A, B, C, D. Ternyata si anak itu dari awal perjalanan, dari kita berangkat, yang dipengen itu cuman, Bun, aku nanti mau masak gitu. Aku mau masak di luar, Bun, aku mau api unggunnya. Oh ya udah gitu. Jadi saya anggap itu tuh clue buat saya kalau, oh berarti yang perlu di-highlight itu nanti di sana tujuan utamanya adalah yaitu yang dipengenin mereka. Oh, berarti pengennya masak-masaknya. Oh, berarti pengennya main airnya. Nah, yang kayak gitu. Jadi dari dari permintaan-permintaan yang ajaib ini ya saya ngambilnya itu sebagai clue buat saya di awal untuk naruh skala prioritas. Itu tadi. Terus dari konsep yang kedua, inisiatif versus guilt, teorinya Erik Erikson dari psikososial Erik Erikson. Bisa tergambarkan dari keinginan anak untuk berperan, terlibat, membuat rencana. Nah, ini contohnya itu yang biasanya kami terapin. Ya kan saya nih bawa anak tiga, anak masih kecil-kecil semua, usianya berentetan. Aduh ya udahlah ya bisa dibayangin ya. Jadi untuk menjaga kewarasan yang saya lakukan tuh bagi-bagi tugas gitu. Bagi-bagi tugas. Hmm, Misalnya kayak Mas kamu siapin bantal ya. Bantalnya yang biasa kamu pakai yang mana? Taruh di mobil gitu. Atau kakaknya misalnya, Kak kamu taruh mainan ya, taruh mainannya di tas yang warna biru. Kakak maunya pakai mainan apa? Nah, itu taruh di tas biru ya, Kak. Nanti kalau tas birunya udah kasih ke Mas, nanti Mas yang taruh ke mobil. Adek misalnya buat adeknya. Adeknya kan karena paling kecil ya, nggak bakal bisa bawa barang-barang berat. Dek, taruh adek nanti tugasnya bawa snack ya, bawa jajan ya gitu. Adek maunya yang apa? Yang ciki, maunya yang biskuit misalnya gitu atau sereal yang udah dia incer gitu. Nah, itu. Dan tuh adiknya tuh kasih-kasih yang ringan-ringan aja, tapi dikasih tugas gitu dan itu diwanti-wanti gitu kayak ada tugasnya ini tugasnya ini ya gitu. Walaupun sambil melotot tidak apa-apa ibu-ibu, yang penting kita waras gitu. Terus habis itu udah yang saya baca di teori ini dengan keterlibatan anak dalam proses perjalanan itu membuat anak itu merasa dia tuh jadi ambil bagian gitu. Yang saya lihat juga anak itu merasa diorangkan. Jadi tidak hanya sebagai anak, tapi dia tuh dianggap setara sama kita-kita yang dewasa gitu. Kayak oh iya mamaku bawa tas gitu ya, aku juga bawa kok, bawa mainan gitu. Nah dia tuh ada rasa kayak gitunya gitu. Jadi dilibatkan, ada rasa dilibatkan. Trik ini juga nih, pembagian tugas ini itu tuh saya pakai juga untuk menghindari konflik antar anak gitu. Jadi kadang kakaknya tuh udah dikasih tugas, kakaknya bawa mainan. Katanya si adik tiba-tiba, aku juga mau mainan gitu. Nah itu tuh ada tuh pasti percikan-percikan seperti itu ya, apalagi kalau anaknya lebih dari satu. Nah, pembagian tugas ini tuh trik saya kalau untuk menghindari konflik-konflik ini gitu kayak oke semuanya maunya sama-sama ngurus mainan, berarti adek masukin mainan ke tas, kakak nanti masukin tasnya ke mobil gitu. Jadi semua sama-sama terlibat tentang mainan gitu. Adek jadi semua milih mainan masing-masing, nanti adek yang nge-packing, kakak yang ini nanti atau enggak masnya yang ngebongkar dari
ininya dari nanti nurunin mobil nanti sama Mas gitu. Nah itu, jadi mereka tuh, oh ya oke, aku udah bagianku sendiri-sendiri. Sejauh ini itu masih berhasil, boleh dicoba. Terus habis itu udah, jadi ya untuk menghindari konflik, misalnya ini main masak-masakan, semuanya mau ngerumun mau masak-masakan, dah dapur sempit ya ampun, anak merintil kecil-kecil, maunya ini semuanya udah, yang kakaknya bagian deh, kamu cuci telur deh, kak kamu cuci telurnya, ya nanti ini yang princess satu ini cuman bagian seolah-olah kan ini dapat peran yang besar gitu, dek kamu deket kompor ya sama Bundi ya, padahal itu tugasnya ambilin garam, ambilin gula gitu, ya udah gitu aja, itu dia udah seneng, jadi tidak masalah gitu. Terus yang terakhir adalah konsep kebutuhan dasar. Perjalanan sama anak-anak itu, apalagi perjalanan yang durasinya panjang, 4 jam, 5 jam di jalan, itu eh, amat sangat bisa merusak rutinitas anak. Dan yang saya, kalau gitu ininya kecilin suaranya, Buni yang ngomong gak kedengeran. Eh, dan perjalanan panjang itu cenderung mengganggu rutinitas anak, dan yang saya tangkap kalau udah rutinitasnya keganggu itu moodnya anak-anak berantakan dan lain sebagainya. Jadi menjaga jam tidur, menjaga jam makan, kapan misalnya mereka biasa makan jam 11 ya itu tetap makan jam 11. No. Terus kalau mereka biasa tidur siang, ya udah tetap tidur siang. Segimana caranya. Jadi kebutuhan dasar makanan, minum, rasa nyaman, rasa aman. Biasanya tidur pakai selimut yang putih. Ya udah nggak apa-apa, ngalah aja gitu. Selimutnya ya dibawa aja gitu. Terus jam makan sebisa mungkin jangan molor. Kalau kita tahu nih, oh nanti karena misalnya kita pergi itu naik mobil sekian, estimasi sekian jam di tol gitu, nanti itu berhadapan dengan jam makan, sebisa mungkin kita siapin bekal gitu-gitu. Maksudnya atau ya apa ya, mungkin bekal nggak semua orang juga bisa sempat masak gitu ya, bawa bawa pisang atau bawa cemilan berat lah ya gitu. Ya sebisa mungkin tuh tidak mengganggu rutinitas anak-anak gitu sebagai kebutuhan dasarnya gitu ya. Ini untuk antisipasi yang sekiranya bisa kita lakukan untuk mengurangi tantrum-tantrum kecil gitu. Jadi kita sebagai orang tua yang nanti akan ngelit perjalanan ini nggak terdistraksi tuh gitu. Jadi jangan karena anak punya permintaan yang ajaib terus kita tuh yang ya nggak mungkin lah deh, masa kamu berenang dari pagi sampai malam gitu. Ya nggak mungkin deh, kamu masa berenang cuman pakai, kamu masa mau berenang pakai baju princess gitu, ya udah gitu, nggak usah, itu tuh nggak usah diperdebatkan, daripada kita orang tua jadi berantem sama anak gitu. Ya udah, kita yang penting kita tahu konsepnya, iya memang anak-anak tuh masih imajinatif gitu, ya sudah gitu, nanti nanti penyesuaian itu nanti di lokasi aja gitu. eh Udah, nah karena jadi semoga itu bisa mengurangi distraksi-distraksi dari tantrumnya anak-anak. Kita orang tua juga nggak tersulut emosi, misalnya karena adanya rundown yang molor atau ada itinerary yang nggak tercapai gitu. Yang penting gimana caranya kita bisa waras sampai nanti pulang ke rumah lagi. Karena setiap langkah anak dalam perjalanan adalah petualangan kecil buat mereka, dan bagi mereka dunia itu adalah tempat yang luas yang selalu seru untuk dieksplor. Anak-anak tuh melihat perjalanan tuh bukan cuman pindah tempat kayak dari rumah ke hotel, kayak dari rumah ke mall, kayak dari rumah ke pantai gitu. Tapi kesempatan kita pandang ini, perjalanan ini adalah kesempatan untuk menemukan cerita baru, warna baru, pengalaman baru yang bisa memperkaya jiwa mereka, yang mungkin nggak kita sadarin sebagai orang tua. Ini bisa jadi ruang, perjalanan ini bisa menjadi ruang untuk kita lebih saling mengenal anak, mengenal pasangan, bahkan untuk mengenali diri kita sendiri. Seperti itu. Nah, yang pertama itu adalah persiapan menuju petualangan, menuju perjalanan ini. Kadang tuh buat ibu-ibu ya, ritual packing itu jadi momok ya. Kadang kita takut ada yang ketinggalan, takut ada yang kurang, nanti bawa baju 2 kok kurang, bawa baju 8 kok kebanyakan gitu. Ini fun fact, saya pernah bawa hampir packing setengah lemari untuk perjalanan nginep 1 malam. Dan yang kepake itu cuma baju 2 lembar gitu, yang akhirnya saya diketawain sama anak saya yang nomor 1 gitu. Bundi bawaannya banyak banget kayak orang mau kabur dari rumah gitu. Ya lah, ngerti-ngertian aja kabur. Itu tuh pernah kejadian gitu ya. Tapi balik lagi, dengan adanya perjalanan itu saya jadi bisa belajar gitu. Nggak perlu panik dalam mempersiapkan gitu. Ibu-ibu tuh jangan panik waktu lagi packing. eh
dalam apa tuh namanya menginventarisir apa yang mau dibawa, nggak usah panik duluan untuk menjaga rutinitas anak, terus juga apa namanya kadang tuh yang saya rasa itu juga berhasil, salah satunya itu adalah menyampaikan rencana ke anak. Kita sounding. Sounding itu ya bisa jauh-jauh hari, bisa juga mepet-mepet hari, tapi sebisa mungkin tuh semakin mendekati hari H itu semakin detail kan. Misalnya kayak jauh-jauh hari, seminggu sebelum itu tuh kita tuh kasih tahu nanti kita ke pantai ya gitu. Nanti 5 hari sebelum, nanti di pantai itu kita tidurnya di tenda ya, nggak di kasur kayak gini gitu. Nanti 3 hari sebelum, nanti di pantai kita tuh tidur di tenda. Nanti mungkin kita akan sedikit kehujanan, nanti akan jalan jauh dari mobil ke parkiran ke tempat tendanya. Nah gitu. Jadi makin mendekati hari H, informasi makin detail. Saya juga nggak tahu ini konsepnya gimana, tapi sejauh ini itu membantu. Ketika saya sounding makin lama makin detail ke anak-anak, itu tuh membantu mereka untuk eh, apa, jadi nggak tantrum gitu di sana, tuh nggak kaget gitu ya. Ya mungkin istilah yang tepat tuh nggak kaget gitu sama apa yang akan dihadapi di sana. Seperti itu. Terus nah balik lagi di persiapan, eh buat orang kita sebagai orang tua juga, ada yang jatuh loh kalau begini. Ya udah. Eh, Mungkin bisa jadi tips di bagian persiapan untuk menaruh mindset buat kita sebagai orang tua, nggak usah terlalu keras sama diri sendiri gitu. Eh, Biasanya di orang tua tuh ada ketakutan kalau nanti di sana kalau anak-anak begadang gimana ya? Ini kita mau ke rumah pamannya nih, nanti di rumah paman kalau kasurnya beda gimana ya? Bisa tidur apa enggak ya nih anak? Nanti kalau kedinginan gimana? Kalau kepanasan gimana? AC-nya ada nggak ya di sana gitu? Terus yang ketakutan-ketakutan kayak gitulah ya. Nah, kalau tips dari saya, jangan terlalu keras pada diri sendiri ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Nggak ada yang salah kalau kita ketinggalan sama rundown, nggak ada yang salah kalau kita itu apa ada tujuan yang nggak bisa kita datengin gitu. Karena yang paling penting tadi apa adalah yang paling penting tuh memberikan core memory yang baik, yang akan untuk dikenang selalu sama anak-anak. Terus, nah itu tadi untuk persiapannya. Nah, sampailah kita di hari H perjalanan. Ini waktunya ibu-ibu, bapak-bapak untuk banyak berdoa, banyak wirid, banyak istighfar ya. Karena pasti akan ada aja gebrakan dari anak-anak kita yang tersayang ini. Sudah direncanakan, tapi tetap anak-anak juga yang akan menentukan gitu ya. Walaupun kelihatannya sulit, dan memang sulit. Tapi kita tetap coba untuk fokus sama kebutuhan anak-anak gitu. Eh, Jam makan jangan terlalu molor, sebisa mungkin berhenti di rest area. Nanti biar anak-anak tuh bisa turun main-main bentar gitu, mengeluarkan energinya mereka yang level maksimal ini gitu. Terus jalan-jalan ke kereta makan, ke restorasi mungkin. Terus jamnya tidur siang, tidur siang, kasih cemilan dan lain-lain gitu ya, supaya anak-anak itu sibuk teralihkan kebosanannya. Terus apa namanya, misalnya pas di hotel gitu, udah nyampe hotel ya udah biarin aja mereka lari-larian dulu, nggak usah buru-buru check in masuk kamar gitu ya, biarin aja barang titipin lobby tuh loh, nggak apa-apa gitu, udah biarin aja mereka lari-larian di halamannya apa segala macem, nyapa-nyapa apa sesama tamu hotel gitu. Itu tuh pernah kejadian di anak saya tuh. Jadi di kereta gitu, gue perjalanan nggak begitu panjang sebenarnya, sekitar 4 jam gitu. Dari tadi tuh gelisah gelisah gelisah, nggak tahu ya tuh apa sih, pengen apa nggak tahu, pengen pengen, dan dia sapa itu penumpang satu-satu dari nomor tempat duduk 1 sampai tempat duduk nomor 13, disapa satu-satu, halo nama aku Bima, aku hari ini mau kerja ke Jogja gitu, kamu mau kemana gitu, jadi semua disapa sama dia. Ya udah gitu, yang penting tidak mengganggu, tidak berbahaya buat dia, jadi ya sudah. Jadi don't be so hard on yourself ya ibu-ibu, bapak-bapak, tidak apa-apa gitu. Eh Kalau anak itu bisa terekspresikan emosinya, um, ya emosi dari anak-anak itu valid gitu. Kita kita tuh harus memvalidasi itu. Mereka bosen di perjalanan, ya emosi itu valid gitu. Rasa bosan itu valid gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Itu yang dengan kita memvalidasi perasaan anak-anak itu nggak bikin jadi kita orang tua yang jahat kok gitu. Jadi eh, harapannya malah dengan memvalidasi perasaan anak itu tuh kita jadi tahu ini solusinya mau diapain. Adek bosen, adek marah, adek pengen lari, adek, nah gitu loh kan. Jadi mungkin sebenarnya anak-anak tuh cuman nggak tahu apa yang dia rasain gitu. Jadi bisa dibantu dengan
memvalidasi perasaan anak itu gitu. Jadi kita tuh bisa tahu mau solusinya mau diapain. Kayak yang tadi saya udah singgung di awal, kalau perjalanan bersama anak itu bisa jadi ruang untuk kita lebih saling mengenal anak-anak. Kalau dia nggak suka ke tempat, kita jadi tahu nih, apakah anak itu suka nggak sih ke tempat yang panas, suka nggak sih kalau ke tempat yang dingin. Oh, ternyata anakku tuh nggak suka loh main pasir. Oh, ternyata anakku lebih suka main air. Oh, ternyata anakku tuh nggak suka pakai baju bahan ini. Oh, ternyata anakku tuh nggak bisa makan bahan ini gitu. Nah, itu tuh. Jadi di perjalanan ini tuh kita juga mau observe, mengenal lebih dalam gitu ya. Kita tuh observe to learn gitu. Kita cari tahu hal-hal yang baru dari anak-anak. Kita juga belajar dari hal yang baru kita temukan itu gitu. Jadi Bapak Ibu dalam perjalanannya sit back, relax, count every moment, enjoy, nggak usah sok terlalu hard sama diri sendiri, nggak usah terlalu keras sama diri sendiri, just enjoy gitu. Anak jatuh keguling gitu udah gitu, ya udah ambil kamera dulu aja gitu. Nggak apa ini ambil itu yang penting kita tahu itu nggak berbahaya ya. Ya, oh iya ya jatuh jatuh tapi jatuhnya misalnya masih di kasur gitu. Ya udah gitu ya diketawain aja gitu, di ambil foto gitu nanti tunjukin ke mereka gitu, jadi relax gitu. Ini eh, kenapa saya juga menekankan count every moment and enjoy gitu ya, karena saya tuh waktu itu ada di fase yang benar-benar panik ketika harus bepergian sama anak gitu. Jadi saya nggak tahu saya punya trauma apa di zaman dulu gitu ya. Setiap bepergian sama anak-anak tuh saya tuh selalu panik ya itu tadi. Packing baju hampir satu lemari. Terus macet dikit tuh saya, aduh kok macet gitu ini. Nah itu ternyata tuh hal-hal yang kayak gitu tuh nggak perlu gitu. Makanya yang saya tekankan count every moment and enjoy. Udah nggak apa-apa, duduk aja. Kalau ibu-ibu sebagai penumpang nih nggak nyetir, ya udah di apa tuh recline aja kursinya, rebahan dikit gitu, santai gitu, udah nggak apa-apa gitu. Anak nangis iya nggak apa-apa, kita cari solusinya kayak gitu. Nah, terus ini sudah di perjalanan. Nah, terus kalau udah nih perjalanan nih liburan nih hari 1, 2, 3 sudah dilalui, sampailah kita di akhir perjalanan, waktunya kita kembali ke rumah. Yang bisa kita yakini bersama adalah akhir dari liburan itu bukan akhir dari kebahagiaan, bukan akhir dari senang-senangnya, tapi awal dari apa ibu-ibu? Ya, cucian yang menumpuk ya. Kalau pulang liburan itu adalah tidak habis-habis cuciannya ya kan, nggak habis-habis kita bongkarin mainan dari koper ke tempat semula ya gitu. Nggak bercanda ya Bu. Dari liburan itu ya awal dari cerita baru yang akan anak-anak kenang dengan penuh cinta, dengan penuh kasih gitu. Anak-anak kenang sebagai eh, poin baru gitu ya di 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 core memorinya mereka gitu. Dulu itu saya pikir liburan atau perjalanan sama anak-anak itu nggak penting gitu. Karena saya tuh lahir besar di remote area. Jadi kalau ibu-ibu bisa bayangin daerah transmigrasi ya, zaman kita sekolah dulu ya. Penduduk dari Jawa transmigrasi ke Kalimantan, ke Sumatera gitu. Udah bisa dibayangin lah ya daerah transmigrasi itu gimana. Saya tuh tinggal di remote area gitu. Jadi dari daerah transmigrasi masih jalan lagi 2 jam lagi gitu. Jauh lah pokoknya, kami tuh bukan di daerah yang kayak Surabaya gini gitu. Terus jadi trip perjalanan sama keluar kota ke tempat wisata gitu itu tuh nggak familiar gitu loh di saya gitu. Jadi yang namanya pergi tuh ya nanti nunggu Pak saya tuh libur kerja gitu, nunggu bapak saya tuh cuti besar gitu. Nah itu baru perjalanan. Jadi awalnya saya pikir itu perjalanan sama anak-anak tuh nggak penting, sampai akhirnya si kakak itu dapat tugas dari sekolah kalau harus nyeritain kemarin libur sekolah ngapain aja. Baru saya kayak kepikiran, hah emang harus ya gitu. Nah tapi kan ya nggak harus liburan itu yang bermewah-mewah gitu. Tapi ya itu saya ambil hikmahnya, anak-anak itu ya mungkin di golden age itu ya. Jadi ada kita tuh ada baiknya ngambil momen sebagai orang tua, ngambil momen di golden age-nya mereka itu untuk naruh core-core memori baik gitu di situ gitu. Salah satunya bisa disiasati dengan trip bersama anak-anak. Terus habis itu udah, nah ini sebuah tips nih dari saya. Jadi di perjalanan, selesai menjalankan semua misi perjalanan, kita kasih apresiasi ke anak-anak gitu.
makasih ya Mas, kemarin udah bantuin packing barang. Makasih ya Kak, kemarin kita udah berhasil kan masak sayurnya di sana. Makasih ya Ade, kemarin udah bantuin ngurusin jajan kayak gitu. Nah, kita kasih apresiasi ke anak-anak gitu. Supaya mereka nggak kapok, supaya mereka ngerasa dihargai, supaya mereka tahu kalau tugas yang kita kasih di awal itu penting buat mereka, supaya mereka itu tahu kalau kita tuh benar-benar mengandalkan mereka juga di perjalanan ini yang kayak gitu-gitu. Kadang tuh saya ajak anak-anak untuk yang mana ya yang mau kita jadiin status gitu di Instagram, yang mana ya foto yang mana ya gitu. Kita kasih kesempatan mereka untuk milih ya kurang lebih kayak gitulah. Jadi ini sebagai apresiasi juga untuk memvalidasi peran peran anak-anak yang tadi sudah kita kasihin. Terlepas apapun hasilnya ya, misalnya ada mainan tadi tuh ternyata udah dikasih tugas packing mainan, nggak tahu mainannya ada yang ketinggalan, lalu punya masak yang nggak berhasil ya nggak apa-apa lah gitu. Yang kita nilai itu prosesnya, nggak apa-apa. Yang penting eh, sudah berhasil jalan apa melakukan trip sama anak-anak. At the end of the day, kita menciptakan banyak kenangan baik bersama anak-anak karena ya saya mengutip kalau kata sebentar. Aduh. Kalau yang ujungnya itu adalah kita cari itu untuk naruh core memory baik untuk anak-anak nih. Kalau kata quotes nih ya, mana ya? Ah, ini saya ngambil quotes dari kata adik jangan begini. Ini kalau ibu-ibu zaman milenial nih ya, nih apa zaman milenial nih quotesnya nih masih harta tahta padita nih. Jadi apa perjalanan kita itu eh kita umpamakan kayak cinta yang kita kasih ke anak-anak gitu yang nggak akan dia hilang di telan zaman. Kalau anak-anak keluarga kita tuh adalah yang terbaik dan ya mereka tuh perjalanan kita tuh akan jadi memori baik buat anak-anak gitu. Yang penting quotes-nya tuh harta tahta paduta kayak gitu. Terus ya udah itu dari saya. Nanti monggo kalau ada yang mau disampaikan nih, ya namanya ujung-ujungnya orang marketing ya gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mau bepergian dengan kereta, boleh menghubungi kami. Gitu, kita siap memberikan diskon terbaik. Ya, itu tadi Ustazah Tia, Ustazah Rizka yang bisa saya sampaikan siang hari ini. Bapak Ibu juga, monggo kalau ada yang mau didiskusikan nih buat parent-parent pemula nih. Alhamdulillah, Masya Allah. Terus sekali ya ceritanya Bunda traveling. Hai Kala. Halo gitu. Baik, untuk saat ini bisa absen dulu begitu guys. Sebentar saya kirimkan Sini, sini. linknya. Sudah saya kirimkan dengan bisa absen di room chat. Sambil sepertinya kalau ada pertanyaan boleh 3 pertanyaan begitu ya untuk Bundi dan Mama Ziki. Ada yang mau bertanya, Mama-mama? Mama Cesha, Mama Tama, Mama Cila, Mama Zio. Boleh bertanya Mama Zio. Oh, Mama Mahir juga boleh bertanya. Ustazah mau menambahkan kalau ini nanti kalau sesi diskusi aku punya 3 souvenir nanti akan aku kirimin hari Senin buat yang mau. Wah, Masya Allah, Bundi. Nah, itu ada souvenirnya. Siapa yang ingin bertanya ke Bundi?
Wah, ini sepertinya tidak ada yang uncam ini. Mama Tama, Mama Mahir. Oh, ini ada yang raise hand. Oh, Saudari Rizka rupanya. Saudari Rizka, boleh bertanya, Saudari Rizka. Baik, Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Masya Allah, hari ini ternyata dua-duanya orang marketing sepertinya. Tadi Mama Ziggy, Butiko ya, Butiko luar biasa sekali. Terus Mama Kala juga, Masya Allah sekali ya. Apa materinya, insight-nya luar biasa, insight bagi kita sebagai pendidik. Ternyata eh, pola asuh orang tua tuh dari hal-hal kecil itu bisa loh diberikan setiap hari gitu. Pertanyaan pertama untuk Mama Ziggy, apakah mungkin Butiko ini bisa diberikan ilmunya kepada kami juga para ustazah agar kita juga memiliki konsep persamaan yang sama. Karena kenapa di sini kami juga menerima amanah anak Anda semua yang juga merupakan anak kami juga di sekolah. Jadi kita biar sama-sama menyamakan persepsi dan belajar bersama. Itu mohon izin untuk Mama Ziki. Terus kemudian untuk Mama iya Mama Kala luar biasa sekali. Ternyata yang penting kuncinya nggak stres. Kita tetap waras. Dan bagaimana nih menjaga kewarasannya itu kan cucian sudah menumpuk. Terus kemudian kita harus memahami dengan kondisi kita bekerja yang benar-benar mengagendakan trip itu menurut Mama trip itu efektifnya berapa kali dalam 1 bulan, terus kemudian durasinya mungkin berapa lama seperti itu. Terima kasih. Ya. Baik, untuk Mama Ziggy. Mohon maaf, Apakah saya ada yang off bertanya lagi, cam, Mama? nggih. Saya beri waktu 3 menit untuk bertanya. Apakah mama-mama ada yang mau bertanya? Sam- Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, Mama Ziggy atau Bundi Kala boleh menjawab pertanyaan dari Ustazah Rizka tadi. Ngapunten, saya off cam karena Jiki barusan Jadi nggak punya apa-apa, permainan Mama. chat. Ngapunten, boleh diulang untuk pertanyaannya nggih? Apakah boleh tentang Butiko tadi itu bisa di-sharekan kepada kami? Maksudnya kita belajar lagi bersama untuk, kalau ini kan sama mama-mama, apakah boleh kita sharekan kepada Ustazah di sini biar kita sama-sama menyamakan persepsi gitu, Terus bagaimana efektifnya melaksanakan penerapannya di sekolah seperti itu. Terima kasih. Sebetulnya bisa, hanya hanya saja kan saya juga masih belajar ya, karena kan ini kan bukan program yang di apa namanya dimiliki oleh saya sendiri. Jadi kalaupun memang nanti akan belajar, monggo nanti eh, saya bisa membantu untuk memanggilkan narasumbernya yang memang berkecimpung langsung di situ untuk bisa belajar bersama-sama tentang Butiko ini sendiri. Begitu, Bu Rizka. Baik, ditunggu follow up-nya kalau gitu ya Mama ya. Ya, monggo info saja. Oke.
Baik, untuk selanjutnya boleh Bundi Kala menjawab pertanyaan dari Ustazah Rizka. Bagaimana cara mengatasi stresnya? Kemudian berapa lama durasinya? Apakah efektif? Mama. Hmm. Eh, iya ya, kalau ditanya durasi yang tepat itu mungkin karena anak-anak saya masih pada kecil-kecil ya. Jadi kan usianya usia KB, TKB sama kelas 3 gitu. Jadi eh saya tuh pokoknya seenggaknya 1 hari untuk perjalanan berangkat. Nah, nanti di sana tuh bisa menyesuaikan tuh sesuai budget dan sesuai tujuan juga. Sehari 2 hari, terus hari terakhir meluangkan 1 hari lagi untuk perjalanan pulang. Itu kurang lebih kayak gitu gitu. Di realnya saya nggak pernah juga yang sampai terlalu berlama-lama karena eh, cuti kantornya juga terbatas kan. Jadi kita memanfaatkan libur-libur yang libur cuti bersama yang kayak gitu-gitu, yang kegabung sama Sabtu Minggu gitu. Terus nanti tinggal nambah cuti 1 hari 2 hari di awal. Nah yang kayak gitu. Terus kalau eh, yang sudah pernah tuh kayak gitu. Biasanya kami nginep itu 2 hari, 2 hari 2 malam, 2 hari 2 malam. Terus itu udah cukup sih gitu. Karena kami nggak pernah taruh itinerary itu terlalu banyak gitu, nggak pernah terlalu, balik lagi karena kondisi kami sama anak-anak gitu ya. Mungkin kalau anak-anak di usia yang lebih dewasa mungkin bisa gitu, karena saya melihat teman-teman saya tuh yang anaknya udah pada SD besar kelas 4 5 6 gitu, itu tuh anaknya lebih pada kooperatif tuh kalau untuk perjalanan trip yang lebih panjang gitu. Jadi mereka keluar negeri gitu ya, itu kan nggak bisa 1 hari 2 hari gitu. Nah itu anak-anaknya lebih kooperatif tuh kalau di usia besar. Kalau di usia anak-anak saya belum nggak pernah yang kayak gitu gitu. Balik lagi itu ke pertanyaan yang pertama, karena saya tahu saya pasti akan stres kalau terlalu panjang gitu. Jadi eh, saya cuma mau ambil resiko stres yang sekiranya saya bisa atasi kayak gitu. Saya paham nih kondisi di jalan. Saya tahu nih nanti naik kereta gimana. Saya tahu kalau naik bus gimana. Saya tahu kalau naik angkot pun gitu gimana. Saya tahu saya bisa handle anak-anak di kolam renang gimana. Nah, kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang sekiranya stresnya saya nggak bisa atasin, saya sih masih nggak mau ambil resiko dulu gitu di usia anak-anak yang segini. Mungkin nanti kalau usianya lebih besar gitu. Begitu sih. Terima kasih Mama Zigi dan Bundi Kala atas jawabannya. Apakah ada yang mau bertanya lagi, Mama-mama? Mama Cesha mungkin mau bertanya, Mama Cesha. Mama Mahir, Ade Mahir mau bertanya. Saya saya Oh, Mama pakai chat Cesha. aja ya, Bu, karena lagi rame di sini. Oh, iya. Eh, saya bacakan pertanyaan dari Mama Cesha. Mohon izin bertanya, tipsnya kalau traveling pakai public transportation karena pernah naik kereta, Cesha tantrum di perjalanan. Tipsnya apa nggih? Ini mungkin untuk Bundi Kala. Oh, jadi eh percaya Bu, pelajaran terbaik itu adalah pengalaman ya, gitu, pengalaman. Eh, untuk sampai di level yang bisa perjalanan nyaman sama anak-anak itu butuh banyak trial dan error. Saya sendiri butuh, ya karena saya warawirinya naik kendaraan umum ya, jadi kan mau nggak mau anak-anak harus ngikutin resiko itu ya. Jadi saya pernah trial perjalanan malam dengan harapan anaknya anteng tidur, gak taunya nihil. Terus habis itu pernah juga trial lagi. Ya udah saya ambil kereta siang, perjalanan siang. Dan berharapnya sibuk kali ya di kereta gitu, di jalan gitu, di perjalanan sibuk kali gitu, nggak tantrum. Ya itu berhasil gitu, tapi ya ternyata itu tadi harus di stop untuk makan siang, harus di stop untuk tidur gitu. Nah kayak gitu. Ya itu tadi gitu. Jadi memang butuh trial dan error gitu. Kondisinya tuh menyesuaikan anaknya masing-masing gitu. Itu apa namanya? Mungkin bisa
gini. Tips dari saya tuh gini, sebisa mungkin ritual yang ada di rumah itu nggak berubah banyak gitu. Sebisa mungkin tuh kayak gitu. Eh, karena memang kan quotes-nya kan begitu ya, kalau kita buat ibu-ibu ya, liburan tuh cuma pindah momong gitu. Tadi kita momong di rumah, sekarang kita pindah momong ke pantai gitu aja gitu sebenarnya. Itu tuh quotes ibu-ibu gitu. Ya bapaknya mungkin liburan, anaknya iya seneng-seneng gitu. Kita mama enggak, kita tuh cuma mindahin kompor, mindahin pampers, mindahin susu gitu. Jadi tapi somehow itu tuh bisa mengurangi anak-anak tuh adaptasinya nggak harus terlalu banyak kalau ritualnya di rumah sama dengan di perjalanan gitu. Gitu sih kalau dari saya. Cari makanan yang anak-anak nyaman, baju yang anak-anak udah pasti mau pakai, makanan yang udah pasti anak-anak mau makan gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu. Baca deh. Terima kasih Bundi Kala. Mungkin satu pertanyaan lagi nih. Oh, Mama Tama mau bertanya. Mama Tama raise hand. Boleh Mama Tama? Ya, assalamualaikum. Maaf, off kamera karena masih rembes ya. Oke, di sini saya tuh nggak bertanya sih. Ya bentar dulu, bentar lagi Zoom, bentar. Di sini saya nggak bertanya, tapi saya mama apresiasi Mama Ziggy dan Mama Kala karena sharing materinya tuh seru, bagus-bagus banget hari ini. Eh, kalau boleh apa materinya ini boleh di-share lagi, maksudnya di-share bentuk formatnya ini boleh di-share ke kami supaya kita bisa baca-baca dan bisa dipelajarin lagi karena kan ya sebagai ibu, sebagai orang tua kita kan tugasnya kan harus banyak belajarnya nggak habis-habis gitu ya. Apa namanya dari dua materi tadi itu kan kayaknya emang ibu itu kayak memiliki tugas yang luar biasa sekalian kayak apa namanya seperti membentuk pembentukan pola parenting yang akan berdampak sampai ke anak dewasa bahkan sampai yang kita harus mempersiapkan rencana traveling dari A to Z sampai mulai itinerary dan lain sebagainya. Dan memang saya setuju juga dengan Mama Kala kalau momen liburan di masa apa namanya masa golden age-nya anak-anak itu memang membentuk memori. Bahkan saya yang seusia ini pun aja kalau misalkan mengingat masa kecil yang momen diingat adalah ketika kita berlibur bersama keluarga gitu kan. Jadi apa namanya sebisa mungkin memang menerapkan untuk traveling tuh nggak harus selalu berlibur tuh nggak harus selalu yang tempat yang jauh apa yang fancy apa yang gimana tapi memang lebih ke suasana yang baru momen yang baru atau tempat yang baru bagi anak yang bisa membuat atau apa ya membuat memori aja buat mereka gitu dan sekali lagi ibu pasti memang yang paling repot dan tapi juga excited sih ya memang ya. Apa ya itu aja sih ya saya lebih mau mengapresiasi aja untuk Mama Kala sama Mas Siki terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Alhamdulillah. Terima kasih Mama Tama. Terima kasih Mama Jesha dan terima kasih Saudariska yang sudah bertanya. Dan terima kasih tentunya kepada Mama Zigi dan Bundi Kala. Saya izin merangkum mungkin sedikit dari Mama Zigi tadi. Kebetulan saya juga belajar mengenai ilmu psikologi ya. Yang saya dapatkan tadi ada hukum sebab akibat dan tanggung jawab pada anak. Mama Ziggy tadi mengingatkan kita semua bahwa kita ini sebagai human agent. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak besar kepada anak. Contohnya tadi adalah orang tua yang sering menebar janji-janji manis yang tidak ditepati. Maka akan merusak kepercayaan dasar atau basic trust anak. Kemudian yang kedua adalah krisis otoritas dan proses pembelajaran anak. Yang dibahas tadi yaitu Ziggy lebih percaya kepada gurunya, Bu Rizka, daripada ke mamanya sendiri. Nah, kita sebagai ibu jangan merasa gagal, ya, ibu-ibu. Bismillah, ini justru menjadi peluang kita.
Meskipun kita menggunakan otoritas guru, kata bu guru ini, itu nggak apa-apa. Mama Ziki juga tadi mengajarkan bahwa proses menjadi orang tua itu adalah trial and error. Kita harus mencari teknik mana sih nasihat yang cocok buat anak kami begitu. Alhamdulillah proses ini juga merupakan perjuangan menjadi orang tua sabar dan reflektif. Kemudian tadi Mama Ziki juga menekankan pola asuh demokratis yang membuka ruang dialog antara orang tua dan anak, membuat anak tumbuh percaya diri, maaf jika melakukan kesalahan, dan selain itu berbagi tips untuk bekerja sama daripada bermain bersama, begitu nih. Terus yang dari Bundi Kala, ini saya mendapatkan konsep membersamai dan mengamanahkan anak. Bundi tadi menekankan bahwa perjalanan adalah konsep membersamai tumbuh kembang anak dari kecil hingga dewasa. Kunci utamanya yaitu menyamakan persepsi. Perjalanan adalah karunia dari Allah yang menjadi kenangan manis sepanjang usianya dan bisa menjadi core memorinya mereka. Kemudian tadi Bundi juga sempat menyebutkan teori-teori dari Piaget, Erikson, dan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terhadap anak-anak. Sebisa mungkin mengurangi tantrum-tantrum kecil karena anak merasa rutinitasnya terjaga dan merasa aman dan nyaman. Kemudian kita sebagai orang tua juga harus menerapkan self-compassion. Nggak apa-apa nih kita sayang sama anak, tapi jangan lupa kita sayang sama diri kita sendiri karena apapun yang kita lakukan akan berdampak kepada anak. Misal kita lagi sedih, anak itu pasti akan merasa sedih juga, seperti itu. Konsep self compassion ini penting karena kesehatan mental orang tua juga silakan dalam gitu ya. Jadi selalu ingat pesannya Bundi tadi. Count every moment. Sepertinya sudah cukup. Terima kasih kepada mama-mama dan Bundi Kala dan Mama Zigi. Untuk absen yang belum mengisi, boleh silakan diisi. Nggih, tadi saya sudah menuliskan di kolom chat. Apakah sudah mengisi semuanya, jenengan, mama-mama, bunda, ibu? Oh, Mama Ziki belum mengisi absennya, nggih, Mama Ziki. Oh, mungkin masih repot, enggak apa-apa. Semoga ilmu yang diberikan tadi Mama Ziki dan Bundi bisa menjadi bekal dan inspirasi untuk meningkatkan kualitas parenting kita semua sebagai ibu. Sehingga kita bisa punya anak nih yang tumbuh dengan percaya diri dan berkarakter mulia. Sebagai moderator dan MC, saya Ustazah Tia memohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Saya berharap sharing session ini bisa benar-benar membawakan manfaat yang dapat kita praktikkan mulai dari hari ini. Terima kasih atas partisipasi aktif bunda-bunda, mama-mama. Saya tutup sharing session ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Tia. Terima kasih. Halo ya, SD. Ustaz.